Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Halo Bank mempunyai slogan memudahkan kita dalam mengirim uang dan bertransaksi. Next. System request. Next. Apa sih Halo Bank itu? Halo Bank adalah sebuah aplikasi bank digital yang digunakan untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi secara online melalui smartphone. Next. Bagaimana sih syarat menggunakan Halo Bank? Syarat menggunakan Halo Bank itu mempunyai 4 syarat, yaitu mempunyai KTP aktif, mempunyai nomor telepon yang masih aktif, mempunyai alamat email, dan memverifikasi wajah dengan KTP. Next. Business need. Dengan adanya layanan dari Halo Bank, maka masyarakat Indonesia dapat mengirimkan dana ke bank yang berbeda dengan biaya administrasi yang sangat terjangkau. Oke, next. Akan dibacakan oleh Akifudin. Business requirement. Business requirement ada dua, yaitu functional requirement dan non-functional requirement. Dalam non-functional requirement terbagi menjadi 3. Pertama, operational requirement, security requirement, dan performance requirement. Functional requirement terdiri dari 1. Pengguna dapat transfer ke sesama Halo Bank tanpa biaya. Pengguna dapat melihat bukti transfer setelah transaksi. Pengguna dapat melakukan pembayaran tagihan. Pengguna dapat melakukan tarik tunai. Dan pengguna dapat memverifikasi dengan sidik jari. Non-functional requirement terbagi 3. Yang pertama, operational requirement. Operational requirement terdiri dari sistem dapat beroperasi di Android, sistem dapat melakukan backup harian, sistem dapat melakukan pembayaran menggunakan QR Code. Selanjutnya ada security requirement. Security requirement sini yang pertama, hanya rekening yang valid yang muncul di Halo Bank. Pengguna tidak dapat melakukan screenshot dan pengguna bisa memverifikasi menggunakan fingerprint. Selanjutnya, performance requirement. Performance requirement di sini terdiri dari yang pertama, sistem menampilkan status transaksi selama tidak keluar dari aplikasi. Proses yang cepat dan aplikasi menyediakan kotak saran bagi memiliki keresahan pada sistem. Business value terbagi menjadi 2, intangible dan tangible. Intangible terdiri dari 1. Transaksi dimudahkan dengan menggunakan PIN. Kedua, memudahkan memahami fitur-fitur di dalam aplikasi, dan pengguna Halo Bank akan lebih puas karena dapat mentransfer uang dengan mudah dan biaya yang sangat terjangkau. Selanjutnya, tangible. Tangible di sini berisi yang pertama, transaksi antar bank dikenakan biaya sebesar Rp1.000. Tidak ada batasan saldo minimum dalam rekening aplikasi. Aplikasi dapat berjalan pada sistem Android 6 dan sistem dapat berjalan pada RAM 3 GB. Special issue atau constraint. Halo Bank tidak memiliki batas saldo yang mengendap. Selain itu, tidak ada batas aktivitas top up dan batas transaksi. Nasabah dapat melakukan tarik tunai melalui ATM. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal. Yang pertama, ada analisis data dan informasi. Seperti pada tabel di sini, nomor 1 ada transfer dana, di mana datanya menunjukkan bahwa bank tujuan, bank pengirim, dan nomor rekening penerima. Sumber datanya yaitu aplikasi Halo Bank. Yang kedua ada profil pengguna, yang mana datanya nama sesuai dengan KTP yang didaftarkan, email, dan nomor handphone. Kemudian sumber datanya yaitu aplikasi pengguna Halo Bank. Kemudian nomor 3 ada daftar penerima. Datanya bank tujuan, nomor rekening, dan penerima. Nomor rekening penerima. Sumber datanya itu aplikasi Halo Bank. Yang keempat ada isi ulang. Sumber datanya itu ada jenis pembayaran, nomor pembayaran, nominal pembayaran, dan harga isi ulang. Sumber datanya yaitu sistem layanan PLN, pulsa dan paket data, serta PDAM. Dan yang kelima ada history. Isi datanya yaitu waktu, tanggal, dan dana. Sumber datanya diambil dari aplikasi Halo Bank.
Lanjut ada analisis aktor. Aktor pertama yaitu pengguna, yang mana merupakan aktor yang telah terverifikasi dan dapat menggunakan layanan Halobank untuk melakukan transaksi sesama pengguna Halobank maupun antar bank. Yang kedua ada perusahaan telekomunikasi, PLN, dan PDAM, yang mana merupakan aktor yang menyediakan layanan pembelian paket data, token listrik, dan air. Kemudian yang terakhir ada admin, yaitu pemegang hak akses tertinggi yang mengatur pengaturan user dan role serta pengaturan privilege. Kemudian ada user stories. Pertama, pengguna bisa transfer dana, yaitu mengirimkan dana ke bank lain tanpa biaya. Lalu yang kedua, pengguna dapat membeli pulsa dengan memiliki tambahan pulsa di handphone. Yang ketiga, yaitu membeli token listrik. Pengguna akan mendapatkan nomor untuk melakukan pengisian ulang token listrik. Dan yang keempat, yaitu pengguna melakukan pembayaran tagihan PDAM. Lalu pengguna akan mendapatkan informasi bahwa tagihan air PDAM sudah terbayar. Dan yang kelima, pengguna dapat membeli paket data. Pengguna akan mendapatkan kuota internet secara online. Lalu kemudian ada admin. Di sini admin melihat saran dari pengguna. Lalu admin menerima saran dari pengguna dan melakukan perbaikan pada aplikasi. Kemudian admin melakukan transfer dana, mengirimkan dana ke bank lain tanpa biaya. Lalu admin membeli pulsa. Admin dapat mendapatkan tambahan pulsa di handphone. Admin melakukan proses pembelian token listrik. Lalu admin akan mendapatkan nomor untuk melakukan pengisian ulang token listrik. Kemudian admin melakukan pembayaran tagihan PDAM, yang mana admin akan mendapatkan informasi bahwa tagihan air PDAM sudah terbayar. Next akan dibacakan sama Dimas. Oke, selanjutnya matriks kewenangan dan data informasi. Nah, pada matriks ini terdapat ketentuan boleh atau tidaknya seorang admin pengguna atau perusahaan telekomunikasi manajemennya, di mana di sini admin dengan informasi transfer ke dana bank dan datanya bank pengirim, bank tujuan, nomor rekening penerima, tanggal, waktu, dan dana, di mana ini sifatnya semua user ataupun AL. Dia bisa meng-create, meread, mengupdate, dan mendelete. Yang kedua ada admin, di mana informasinya transfer dana ke sesama pengguna. Datanya nomor ponsel penerima, tanggal, waktu, dana, dan pesan jika itu opsional. Yang sifatnya semua user, di mana dia dapat meng-create, meread, mengupdate, dan mendelete. Yang ketiga ada pengguna. Pengguna jika informasinya isi pulsa, maka datanya nomor ponsel, nominal pulsa, metode pembayaran, harga, dan harga pulsa. Sifatnya dia hanya one ataupun one user, di mana dia hanya bisa meread atau membaca. Di bawahnya lagi ada pengguna dengan informasi tarik tunai dengan data kode dana, bank pilihan, tanggal, dan waktu, di mana sifatnya one user, dia hanya dapat mengerit. Yang kelima ada pengguna yang dengan informasi transfer dana dan dengan data nomor ponsel, nominal dana, pesan jika itu opsional, tanggal, dan waktu, yang sifatnya one user, yang kewenangannya hanya membaca. Yang terakhir ada perusahaan telekomunikasi dengan informasi pulsa, datanya itu nomor handphone, nominal pulsa, harga pulsa, metode, dan pembayaran. Ini vertikal, dia hanya satu user dengan akses hanya dapat mengerit. Masuk ke bab 3, sistem desain dan dokumen. Di sini kita akan menjelaskan Figma
Ketika pengguna memasuki aplikasi, maka akan diarahkan ke menu login. Menu login di sini, jika pengguna belum mempunyai akun, maka bisa mengklik register atau daftar. Lalu pengguna mendaftarkan data-data diri di sini. Ketika sudah diisi semua, jangan lupa untuk menceklis persyaratan dari aplikasi Halobank. Lalu jika sudah, klik buat akun. Maka pengguna akan diarahkan ke menu login lagi. Lalu pengguna tinggal memasukkan nomor ponsel dan password. Lalu klik login. Untuk pengguna baru, maka akan tampil menu verifikasi, yaitu sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor yang didaftarkan oleh pengguna. Jika sudah diisi, maka klik lanjutkan. Nah, di sini pengguna diminta untuk membuat PIN untuk melakukan berbagai macam transaksi nanti. Jika sudah, klik lanjutkan, dan sistem meminta konfirmasi PIN yang tadi telah dibuat. Jika sudah dimasukkan, klik selesai. Maka pengguna akan diarahkan ke menu home pada aplikasi Halobank. Pada menu home ini, ada menu bayar, di mana jika kita mengklik menu bayar di sini, maka sistem meminta kita untuk meletakkan kamera ke arah kode QRIS untuk dipindai. Selanjutnya ada menu transfer. Di sini kita bisa transfer ke sesama pengguna Halobank atau ke rekening bank lain. Jika kita mengklik ke sesama Halobank, maka akan masuk ke tampilan transfer ke Halobank. Pada menu ini, kita diminta untuk memasukkan nomor ponsel tujuan. Lalu, di bawahnya, kita diminta untuk memasukkan nominal yang ingin kita transfer. Kita juga bisa menulis pesan pada bagian sini. Jika sudah, klik lanjutkan, maka sistem akan meminta kita untuk memasukkan PIN. Jika sudah memasukkan PIN, kita klik selesai. Jika PIN salah, sistem akan menampilkan PIN yang Anda masukkan salah. Maka kita diminta untuk memasukkan kembali PIN yang benar. Jika sudah, klik selesai. Maka akan ada tampilan transaksi berhasil. Kita klik kembali. Jika ingin transfer ke rekening bank lain, kita bisa pilih yang ini. Maka kita akan diarahkan ke menu transfer ke bank lain. Di sini kita diminta untuk memasukkan nomor rekening tujuan, lalu nominal yang ingin kita transfer, dan pesan yang ingin kita tulis pada bagian ini. Jika sudah diisi dengan benar, kita bisa klik lanjutkan. Sama seperti tadi, kita diminta untuk memasukkan PIN yang benar. Jika sudah, klik selesai, maka akan ada tampilan seperti ini, transaksi berhasil. Kembali. Selanjutnya, di bagian sini ada menu transaksi. Di mana menu transaksi ini kita bisa melihat histori transaksi yang telah kita lakukan sebelumnya. Di sini ada tombol sort, jika kita pencet newest yang artinya transaksi yang baru saja dilakukan. Sedangkan yang oldest ini kita bisa melihat transaksi yang sudah lama kita lakukan. Pada bagian sini ada in progress. Jika kita sedang melakukan suatu proses, maka akan ditampilkan pada bagian ini. Jika tidak sedang melakukan apa-apa, maka sistem akan menampilkan tampilan seperti ini. Selanjutnya di sebelah sini ada menu notifikasi, yang mana di dalamnya berisi notifikasi yang dikirimkan oleh sistem. Dan di sebelah sini ada menu pesan. Pada menu pesan ini akan ditampilkan pesan yang dikirimkan oleh sistem. Jika tidak ada pesan, maka tampilan yang ada akan seperti ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafira. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu bagian pembayaran atau menu bagian bills. Di sini kami menyediakan 4 tools atau 4 menu pembayaran. Yang pertama ada pulsa, yaitu menu pulsa ini adalah kalian bisa membeli pulsa di aplikasi Hello Bank ini dengan cara memasukkan nomor ponsel kalian dan pilih nominalnya. Selanjutnya klik beli. Kalian akan dialihkan ke konfirmasi pembayaran
juga mempunyai biaya admin sebesar Rp1.000. Jika sudah fix, kalian klik bayar. Jangan lupa memasukkan PIN Anda. Selanjutnya klik selesai. Selamat, pembelian pulsa Anda berhasil. Yang kedua yaitu adalah paket data. Selanjutnya menu paket data. Masukkan nomor ponsel yang ingin kalian tuju. Menu di bawah ini yang ingin kalian beli. Contohnya saya ingin membeli Telkomsel internet 500 MB. Kami juga mempunyai biaya admin sebesar Rp1.000. Klik pilih. Selanjutnya, jika sudah fix, klik bayar. Jangan lupa memasukkan PIN Anda. Klik selesai. Selamat, pembelian paket data Anda berhasil. Kembali. Yang ketiga yaitu adalah tools token listrik. Jika ingin membeli token listrik di aplikasi Halobank ini, kalian tinggal memasukkan ID pelanggan atau nomor meteran. Selanjutnya klik nominal, klik beli. Jika sudah fix, klik bayar. Tentu saja kita mempunyai biaya admin sebesar Rp1.000. Jangan lupa memasukkan PIN Anda. Klik selesai. Selamat, pembelian token listrik Anda berhasil. Dan yang terakhir adalah menu bill tagihan air. Kalian di sini akan dimintai lokasi dan nomor pelanggan. Jika ada nomor pelanggan yang Anda masukkan tidak terdaftar, kalian bisa klik tombol mengubahnya. Selanjutnya, lihat tagihan. Jika sudah benar dan kami mempunyai biaya admin sebesar Rp1.000, klik bayar. Jika sudah fix, klik bayar. Jangan lupa memasukkan PIN Anda. Klik selesai. Selamat, pembelian paket data Anda berhasil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarik tunai. Nah, di fitur tarik tunai ini kita langsung bisa mengklik dan melihat di sini ada berbagai mitra-mitra ATM yang lain. Di sini kita ada Bank BRI, BNI, BCA, dan Bank Mandiri. Nah, jika kita ingin tarik tunai melalui Bank BRI, maka akan ditujukan cara menarik tunai, di mana tarik tunainya sangat mudah dan kamu hanya perlu melakukan langkah-langkah di sini. Jika nanti sudah mengerti, maka langsung saja tarik tunai. Di sini ada Bank BNI, BCA, dan BRI lah, ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur top up. Nah, di fitur top up ini kita hanya beberapa langkah untuk mengisi saldo, di mana metodenya kita bisa transfer antara bank Halobank, Indomaret, dan Alfamart. Di sini jika Halobank, maka kita akan diberikan pilihan misal Bank BRI lagi. Maka cara top up-nya ada di sini. Nama, ID, dan juga jumlah saldo kami yang miliki saat ini. Di sini juga akan diberikan metode dari ATM maupun dari mobile langsung. Nah, di sini juga fiturnya sama. Jika Anda membeli BCA juga sama, cara top up-nya juga sama. Nah, jika kita ingin memilih Indomaret, maka akan diberikan top up dan diberikan informasi bahwa saldo Anda seberapa. Dan jika Anda memilih nominal 50.000 untuk top up-nya, maka Anda hanya langsung menunjukkan kode top up-nya. Maka diklik saja. Ini kode top up-nya. Ini cukup ditunjukkan kepada kasir. Di sini ada nama kita, ID, dan total nominal top up. Di sini juga batasnya ini hanya 30 detik ya untuk memperbarui nantinya. Ya, cara top up-nya juga sudah diberikan di sini. Diberikan caranya di sini. Nah, sama halnya dengan top up di Alfamart, di sini juga kita bisa memilih. Dan ini sama aja ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur account billing. Di sini adalah fitur account billing yang dimana kita sama seperti halnya buku tabungan. Di sini ada account billing. Di sini seperti buku tabungan kita bisa membuat
bukunya di sini ada misal saldo kita ada 100.000, debit rekening kita, independen rekening kita bisa memasukkan nomor virtual account kita, nomor billing kita juga, menginput nama dan menginput nomor billing kita. Nah, Baik, selanjutnya ada menu profil. Pada menu profil ini akan menampilkan foto pengguna, nama pengguna, dan nomor pengguna yang sudah didaftarkan. Lalu ada menu-menu seperti detail kartu, ubah profil, bahasa, keamanan, dan logout. Pada menu detail kartu ini, di sini akan menampilkan detail dari kartu yang dimiliki user, seperti nama, saldo, nomor. Pada menu detail kartu ini, terdapat dua menu yaitu blokir kartu dan saran. Jika user ingin memberikan saran, user bisa mengklik menu saran. Lalu tinggal menulis saran di sini. Jika saran sudah terkirim, bisa dilihat di sini. Ini adalah tampilan kosong jika tidak ada saran yang terkirim. Lalu, jika user ingin memblokir kartu, user bisa mengkliknya di sini. Aplikasi akan menampilkan apakah Anda yakin ingin memblokir kartu Anda. Jika tidak, maka tekan tidak. Jika iya, maka bisa tekan ya. Jika sudah menekan ya, aplikasi akan meminta user memasukkan PIN yang user miliki. Jika sudah memasukkan PIN, bisa klik selesai. Lalu akan menampilkan pop-up kartu Anda berhasil diblokir. Lalu klik selesai. Jika kartu sudah terblokir, tampilan akan menjadi seperti ini. Jika ingin membuka blokiran kartu, user bisa mengklik icon gembok di sini dan memasukkan PIN, lalu klik selesai. Nah, ini adalah tampilan kartu yang sudah diaktifkan kembali. Lalu selanjutnya ada menu ubah profil. Di menu ubah profil ini, user dapat mengubah nama lengkap, nomor ponsel, alamat email, tanggal lahir, dan jenis kelaminnya. Jika sudah semua dan tidak ada yang ingin diganti lagi atau diubah lagi, user bisa klik simpan. Selanjutnya ada bahasa. Di sini user dapat mengganti bahasa. Pada aplikasi kami saat ini, hanya terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya menu keamanan. Di menu keamanan ini, ada menu ganti PIN, ganti password, dan verifikasi sidik jari. Pada menu ganti PIN, user bisa memasukkan PIN yang lama, kemudian confirm, lalu lanjut, user bisa memasukkan PIN barunya. Jika sudah memasukkan PIN baru, bisa klik confirm, lalu kemudian konfirmasi PIN yang tadi sudah dimasukkan. Jika sudah, tampilan akan menampilkan seperti ini, PIN berhasil diubah, lalu kembali. Untuk mengganti password, user bisa mengkliknya di sini. Pertama, user dapat memasukkan password yang lama, lalu klik confirm. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan password lamanya terlebih dahulu. Lalu memasukkan password baru, kemudian konfirmasi password baru. Jika sudah semua, maka klik simpan. Tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Password berhasil diubah, lalu klik kembali. Kemudian pada menu verifikasi sidik jari, di sini kita bisa mendaftarkan sidik jari kita untuk login ke dalam aplikasi Halobank tersebut. Selanjutnya ada menu logout. Pada menu logout ini, jika kalian ingin keluar, kalian bisa klik logout. Jika tidak, maka klik tidak. Jika kalian mengklik logout, tampilan akan langsung kembali ke menu login. Oke, masuk setelah menjelaskan cara penggunaan Figma, kita masuk ke spesifikasi server, di mana spesifikasinya sistem operasi dengan LB server Red Hat Enterprise Linux RHEL5 dan APPS server RHEL5 dan database server Oracle Enterprise Linux OEL6.
Nah, yang kedua ada spesifikasi hardware-nya dengan LB server CPU quad core 3 GHz 16 GB RAM dan SSD 512 GB dengan app server CPU quad core 3 GHz 16 GB RAM dan SSD 512 GB dengan database CPU quad core 3 GHz 32 GB RAM dengan SSD 1 TB. Dan terakhir ada spesifikasi software di mana LB servernya Apache ELB, APPS servernya Apache Tomcat Java, dan database servernya Orange 11G R2. Nah, spesifikasi klien memiliki spesifikasi sistem operasi dengan visi kantor Windows dan device klien Android 6. Nah, spesifikasi kliennya juga spesifikasi yang kedua ada hardware, di mana PC kantornya memiliki 4 GB RAM dan SSD 512 GB dengan device klien 3 GB RAM dan ROM 32 GB. Dan spesifikasi software dengan visi kantor Android emulator dan device klien aplikasi Halo Bank. Oke, segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton dan semoga teman-teman mengerti. Terima kasih.